Bab 105. Sindir Boril dengan mata memicing dan mengelengkan kepala untuk kemudian pergi ke sofa dan ikut duduk mengambil tempat di samping Aprilia. Andika ingin sekali mendebatnya. Jika apa yang dikatakan Boril semuanya tak betul. Boril tak tahu apa yang terjadi. Hatinya masih untuk Aprilia. Debaran itu masih ada namun berusaha ia tutup kencang. Pernikahan Andika hanyalah sebuah kegilaan yang tiba-tiba terjadi dan tiba-tiba terciduk. Sini dong Andika, duduk. Selain cerita-cerita pengalaman nikah siri di Pangalengan, kita mesti diskusi adat apa yang mau dipakai di resepsi nantikan. Oh ya, besok kalau lamaran gak apa-apa kan? Gak masalah kan? Enggak dong Pak. Yang meriah ya, pestanya. Nanti disponsori sama WANGPEDD. Entah apa yang membuat Boril senang. Hingga ia sangat antusias sekali mendengar rencana pernikahan adiknya, sedangkan sang kedua calon mempelai tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Riani yang masih takut dengan perangai buruk Andika semalam. Andai ia jadi menikah secara resmi pasti mereka akan lebih sering bersama. Sementara ia tak sanggup mendampingi Andika tanpa cinta dan juga sifat pemarahnya yang menakutkan jika sudah muncul dan Andika hanya berharap kalau bibir Riani yang manis itu tak mengeluarkan kepolosannya kali ini. Kamu lagi repot gak Lex? Free opa. Bagus kalau gitu. Saya gak bisa percaya sama orang lain. Saya maunya kamu yang atur resepsi. Juga cari gedung kalau bisa di Hotel Alexander ya. Alex mengeluarkan tablet yang biasa ia pakai untuk bekerja dari dalam tas kerjanya dan mulai mencatat apa saja yang dipesankan Bayu padanya. Begitu juga dengan ide konsep yang dimiliki Cindy. Temanya adat Sunda. Ya Riani. Gimana? Setuju gak? Riani mengangkat kepalanya. Ia menjadi pusat perhatian sekarang. Bukan karena keluarga ini menganggapnya aneh tapi maklum saja. Ia adalah anggota baru. Banyak pertanyaan tentangnya. Termasuk alasan kenapa mau dinikahi Andika. Tapi tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Mereka menghargai pilihan Andika sepenuhnya. Riani, iya. Tanya Cindy lagi yang mengulangi pertanyaannya karena Riani tak segera menjawab. Terlihat wanita bule itu bingung menjawabnya. Riani yang ditanya, Andika yang ketar-ketir. Ia takut Riani menolak mentah-mentah di hadapan keluarganya dan menghancurkan harapan Cindy. Untuk pertama kalinya Andika berdoa agar sedikit saja Riani berpikir lebih cerdas kali ini. Saya nurut aja. Andika menghembuskan nafasnya lega. Setidaknya meskipun berbohong, Riani bisa membuat bahagia ibunya. Banyak sekali jutaan anak gadis di dunia ini yang bermimpi ingin menjadi Cinderella. Memiliki kisah hidup menakjubkan. Dari seorang upik abu menjadi putri cantik jelta dan akhirnya bisa bersanding dengan pangeran tampan dan hidup bahagia di istana mewah. Riani tak termasuk dalam jutaan gadis itu. Dia tak pernah bermimpi menjadi Cinderella. Meski memiliki ibu tiri namun masih bisa ia atasi walau mulut Fitri bagaikan petasan banting. Tahu petasan banting kan? Suaranya lumayan bikin kaget tapi tak bisa menyakiti. Ternyata impian milik banyak gadis di dunia itu malah terwujud dalam kehidupan Riani. Berawal dari ide gila, menawarkan pernikahan siri pada Andika demi mendapat uang, Riani berada di sini, Istana Rohichan dengan seluruh anggota keluarganya yang luar biasa ramah, kecuali Andika tentunya. Sepanjang bincang-bincang mengenai resepsi pernikahan yang Riani tangkap akan digelar Hotel Alexander, mata Andika tak lepas memandangi seorang wanita yang Riani kenal bernama Aprilia. Meski tak sekalipun wanita cantik yang merupakan ibu sambung Stella itu menoleh ke arahnya. Azam ngantuk tuh Vi, bawa ke kamar Gih. Ucap Cindy melihat Azam tertidur dalam gendongan Aprilia. Aprilia tersenyum lalu menganggukkan kepalanya.
Ayo papa antar Ma, Boril kamu tetap di sini, cegah Cindy. Siapapun tahu jika Boril, Aprilia dan kamar bukanlah kombinasi yang bagus apalagi di saat penting seperti ini. Di mana partisipasi Boril dibutuhkan. Fernando Jose hanya bisa menekuk wajahnya. Memangnya apa yang salah dari mengantar istri sendiri ke kamar? Terlalu berprasangka buruk mamanya itu. Riani bisa ikut istirahat. Kamarnya kan sebelahan ya Vi, iya Ma, ayo Riani. Merasa namanya dipanggil, Riani mengangguk dan mengikuti Aprilia dari belakang. Saat naik tangga itu, Riani menoleh. Andika menatap ke arah mereka. Lebih tepatnya pada wanita di depannya. Sampai di sebuah kamar, Aprilia yang masih menggendong Azam menuduhkan kamar itu untuk Riani. Ini kamar Andika. Kamu bisa istirahat di sini ya. Senyum Aprilia terkembang lagi. Riani pernah memuji kecantikannya. Riani pikir wanita yang dipanggil oleh Stella ini adalah saudaranya. Gadis ceria yang sedikit cerewet namun baik seperti Cindy. Nyatanya ia ibu sambung yang artinya istri dari anak tertua keluarga Rohichan. Makasih Mai. Sinetra abu itu tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Mai itu panggilan dari Stella. Namaku Aprilia Ayu. Kamu boleh panggil Aprilia, Aprilia. Monolog Riani dalam hati. Ia sangat tak asing dengan nama itu. Selamat istirahat ya, aku di kamar sebelah. Nanti panggil aja kalau butuh sesuatu. Riani mengangguk. Setelah itu Aprilia pun ke kamarnya. Riani pun sama. Ia masuk ke dalam kamar yang menurut Aprilia tadi adalah kamar Andika. Duduk di tepian ranjang, Riani berusaha menenangkan hatinya. Flana. Pada saat awal Andika menyentuhnya, Riani mendengar nama itu di puncak kepuasannya. Awalnya Riani tak ambil pusing. Siapapun yang dibayangkan Andika, itu haknya. Meskipun Riani lah yang disentuh. Namun entah mengapa melihat netra abu itu dan pandangan Andika yang selalu tertuju pada kakak iparnya, mulai mengusik Riani dan ia pun membulatkan mata karena terkejut ketika sebuah kenyataan mulai dipahaminya sekarang. Berarti Aprilia de kakak iparnya Pak Andika. Di karunya teing bogoh ka ipar. Kasihan sekali cinta pada kakak ipar. Berkali-kali Riani menggelengkan kepalanya merasa aneh ada-ada saja menyukai kakak ipar sendiri. Meski setelah itu Riani pun merasa malu karena mengasihani Andika. Kalau Andika kasihan karena mencintai iparnya, lalu dia apa? Miris bukan? Dua orang, gila, yang memilih jatuh pada terlarangnya cinta kini dihadapkan pada pernikahan nyata yang kemungkinan akan mengikat mereka selamanya. Terima kasih kamu gak ngomong macem-macem depan orang tua saya. Ucap Andika pada Riani ketika malam hari keduanya sudah di kamar dan membersihkan diri. Setelah prosesi panjang perencanaan pernikahan yang rapatnya sangat lama. Padahal agendanya hanyalah melamar ulang Riani secara resmi ke Pangalengan, setelah itu resepsi akan diselenggarakan di Jakarta, tapi pembahasannya sangat alot melebihi kerupuk yang dibiarkan tak tertutup semalaman. Dan setelah mencapai mufakat, akhirnya mereka pun setuju untuk melamar Riani pada hari Mingguku. Turut papa ke Pangalengan. Riani yang duduk menyender di kepala ranjang lalu menoleh pada Andika. Ia berdiri di dekat jendela kamarnya sekarang sambil menatap Riani. El miliar, ucap Andika lagi pada istrinya. 1 miliar akan saya berikan ke kamu sebagai hadiah jika kita bercerai nanti. Terlihat Riani yang hanya diam mendengar ucapan Andika. Lan, apa? Kok diem aja? Saya mau kasih 1 miliar buat kamu. Iya, Andika geram dibuatnya. Masih marah kamu? Kan saya mah bukan siapa-siapa. Saya cuma barang. Gak boleh marah, padahal jujur saya mau nolak tadi. Tapi takut bapak cekik saya. Andika tak percaya dengan apa yang dikatakan Riani.
Setelah rapat keluarga di mana ia telah diterima dengan baik di sini, bisa-bisanya Riani masih tak berniat menikah dengannya. Rupanya ancaman dari Andika belum bisa membuka hari sinetra biru ini untuk berpikir waras. Kamu, jangan main-main sama saya Riani. Tunjuk Andika dengan emosi yang mulai naik pada Riani. Ia akan menghampiri Riani namun si cantik itu malah berdiri dari ranjang dan memepetkan punggungnya pada dinding. Tunggu. Bapak jangan kesel dulu. Saya bisa teriak nih kalau Bapak mau nyakitin saya. Biar di keroyok masal. Turun. Emangnya saya on. Bapak mau nyekek saya kan sekarang? Gak mau. Kita bicara Riani. Ngomong aja, Andika berdecak karenanya. Kamu jangan jual mahal deh nih saya mau ngomongin kompensasi dan bonus buat kamu nih kalau kita cerai abis nikah nanti. Yang jual mahal siapa? Bapak yang ngebet mau nikah resmi sama saya. Saya gak mau. Turun, gak. Hilang sudah kesabaran Andika. Ia lalu melompat ke atas ranjang menggapai tubuh Riani dan keduanya jatuh di ranjang besar nan empuk itu. Riani menjerit meronta minta dilepaskan. Sedangkan Andika menguncinya dengan kedua kaki. Lepasin. Gak mau, berisik. Diem gak. Lepasin. Tolong. Posisi Riani yang jatuh menelungkup membuat Andika mudah menduduki bokongnya dan menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Jangan teriak. Riani tetap meronta. Ia lalu memiliki ide menggigit tangan Andika. Hingga pria itu menjerit kesakitan dan kesempatan itu digunakan Riani untuk kabur namun Andika mengejarnya dengan memeluk dari belakang. Jangan kabur nih kamu gak bisa pergi dari saya. Gak mau, tolong. Jangan teriak gitu. Udah kayak mau diapa-apain aja kamu. TOLOOOONG. Suara teriakan Riani yang cukup kencang itu sampai terdengar ke telinga Cindy dan Bayu yang baru akan masuk ke kamar mereka. Begitu juga dengan Aprilia. Ia mendengar teriakan Riani ketika ia sedang tidur menelungkup dan Boril tengah menciumi punggung polosnya. Mas, ada yang teriak. Boril tak menjawab. Ia malah sibuk menelusuri punggung istrinya dengan lidahnya dan ketika akan sampai pada bongkahan padat yang siap digigitnya, Aprilia malah bangun membuat Boril pun mau tak mau harus ikut duduk. Matanya yang liar menatap lapar sumber kehidupan Azam yang tersaji indah di depannya. Namun begitu akan disentuh Aprilia menepis tangannya. Coba lihat dulu mas. Takut ada sesuatu. Boril terlihat kecewa karenanya. Ia labuhkan keningnya di bahu sang istri kemudian perlahan bangun. Tunggu di sini ma. Iya. Boril turun dari ranjang. Ia masih memakai celana pijamannya meski tubuh bagian atasnya polos. Ia lalu mengambil jubah tidurnya untuk dipakai dan membuka pintu mencari sumber suara. Ma, pa, belum tidur. Tanya Boril pada orang tuanya yang baru sampai ke lantai atas. Kami dengar suara minta tolong. Kamu juga? Iya pak. Sakit. Tolong. Ketiga orang dewasa itu membulatkan matanya dan segera berjalan cepat. Bayu dan Boril menempelkan kuping mereka di pintu kamar Andika. Dari sini sumber suaranya pak. Siriani 22. Tanya Cindy. Andika. BUKAPINTUNYA Andika. Kamu APAIAN mantu mama. Bayu mengais gagang pintu yang ternyata tak dikunci segera didorongnya pintu dan sebuah pemandangan tak disangka pun mereka saksikan di mana Andika tengah memeluk Riani dari belakang dan tangannya dikunci juga sehingga tak bisa bergerak. Andika apa-apaan kamu? Andika lalu melepaskan tangan Riani dan sang istri malah terdorong ke depan. Untung ditangkap Cindy. Kamu gak apa-apa Riani bilang sama mama. Kamu diapain? Enggak ma, untung mama datang. Kalau enggak, emangnya saya ngapain? Jangan ngadu yang aneh-aneh kamu Lan.
Andika memelototi Riani agar tak mengatakan hal sebenarnya tentang pernikahan. Pak Andika. Jawab Riani menggantung di udara. Kenapa Andika? Dia nyakitin kamu. Pak Andika minta bikin dede bayi mah. Riani gak mau lagi dapat. Abayu dan Boril melotot horor. Mereka malu sendiri. Mereka pikir apa yang terjadi sampai Riani teriak seperti itu. Nyatanya hanya masalah ranjang. Perlahan kedua pria itu melangkah keluar dari kamar. Sementara Andika. Jika Bayu dan Boril saja malu mendengar jawaban Riani, apalagi dia. Apalagi alasan Riani tadi adalah, ya ampun tidak elit sama sekali si bule ini. Keterlaluan kamu Andika. Awalnya mama salut kamu mau menikah dan melanggar sumpah dan janjimu sendiri. Demi halal. Halal sih halal ada hukumnya dong Andika. Gak boleh kalau lagi datang bunyi ya. Terpaksa Andika memejamkan matanya erat-erat. Di satu sisi ia senang Riani tak menyakiti hati ibunya. Namun di sisi lain, ia malu setengah mati. Iya ma. Ya udah Riani. Mama udah kasih pemahaman sama Andika. Riani lalu mengangguk. Ingat ya Pak Polisi, ikan cupangnya belum bisa diajak main dulu, Andika terbatuk mendengarnya. Istilah dari mana itu? Gara-gara kepolosan Riani yang minim pengalaman istilah-istilah dewasa membuat Andika menjadi bulan-bulanan sindik kini. Buktinya Angelina Jolie wajahnya memerah bak kepiting direbus. Makin merah. Mama istirahat dulu ya, kalian juga. Ingat pesan mama tadi, iya ma. Jawab Riani. Cindy yang mulai menyukai menantu bulenya tersebut lalu menyentuh pipi Riani. Ada rasa hangat yang Riani tak tahu itu apa. Ia ditinggalkan ibu sejak kecil. Van tak pernah merasakan kasih sayang ibu. Kini entah kenapa Riani merasa bahagia. Dari aliran tangan lembut Cindy itu Riani merasakan penuh cinta tulus dari orang tua. Hingga jangankan Andika. Riani saja tak akan tega melihat Cindy terluka. Riani masih di pintu setelah Cindy keluar dan ternyata Bayu masih ada di luar menanti Cindy untuk turun bersama ke kamar mereka. Pintu pun tertutup dan Riani dikejutkan dengan pelukan dari belakangnya. Lengan kekar Andika melingkari perutnya dan bibirnya berbisik sensual di telinga. Coba saya lihat. Kamu beneran lagi dapat. Bagi Riani Andika Dilan Rohichan adalah makhluk yang tak bisa ia prediksi sebenarnya. Apapun yang Andika lakukan seolah dia adalah dua orang yang berbeda. Terkadang ia kasar hingga Riani mengira Andika ini sebenarnya adalah seorang yang pede marah dan temperamental. Pembakaran warung, ponsel yang dibuang serta guncangan pada bahunya semalam menjadi salah satu bukti bahwa Andika itu kejam. Namun di sisi lain, ia begitu romantis. Bisikan-bisikan sensual di kupingnya membuat Riani seolah terhipnotis dan kini mau saja disuruh telentang di ranjang setelah Andika melucuti seluruh pakaian Riani hingga ia polos. Ulang, polos Andika menyeringai dari tempatnya berdiri. Bohong ternyata. Riani merona karenanya di mana Andika dengan intens melihat ke arah intinya dan perlahan Riani merapatkan pahanya. Andika berjalan menuju nakas tempat ia menyimpan sesuatu. Riani membulatkan matanya ketika Andika mengambil sebuah dasi. Mau tahu cara polisi menghukum ikan cupang tukang bohong gak Riani? Enggak pak. Makasih. Tapi saya mau nunjukin lan. Dengan gerakan cepat tapi pasti, Andika menyatukan tangan Riani ke atas kepala istrinya itu dan mengikatnya ke kepala ranjang. Riani meronta minta dibebaskan namun Andika tak mendengarnya. Pak, saya minta maaf. Saya janji gak teriak-teriak lagi, kalau sekarang, gak apa-apa kamu teriak nih menmeong apalagi. Dan Riani merasa aneh pada dirinya sendiri ketika tadi Andika menangkapnya ia dengan semangat berteriak minta tolong agar diselamatkan dari gangguan Andika.
Namun kali ini Riani justru menahan suaranya agar tak mencelos keluar berupa meongan memalukan saat Andika yang entah kapan sudah tak berbusana, kini duduk di atas ranjang. Kedua kaki Riani ia lebarkan jalu ditekuk. Sungguh meski berkali-kali di posisi ini, Riani merasa selalu malu. Apalagi ia tak bisa bergerak sekarang. Matanya merapat kala Andika menggoda dengan hanya menyapa milik Riani di luar saja dengan miliknya. Bagi Riani lebih baik dihujamkan sekalian daripada memberinya siksaan seperti ini. Andika menyeringai puas melihat Riani mulai terpancing gairahnya.